Tetapi menurut Bapak di sini, kita juga di lingkungan sekitar bisa dapat ilmu. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Percaya. Oke, topik kita pada hari ini itu lihat sekitar. Yang artinya kita melihat sekitar. Atau dapat kita tema ilmu pengetahuan ada di sekitar. Apa judul tema kita? Ilmu pengetahuan ada di sekitarku. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak kami mampu menceritakan, mendefinisikan apa saja yang ada di sekitar kita, baik itu gedung atau apapun yang kita temukan di sekitar kita yang dapat menjadi ilmu kita. Yang kedua, kita mampu mengetahui apa saja hewan-hewan, tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang berikutnya, kita dapat menghitung ruangan-ruangan yang ada di sekitar kita, ruangan apa saja. Dan yang berikutnya, kita mampu melihat ilmu apa saja yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran. Yang pertama, siapa yang dapat mengetahui apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini? Yang pertama apa? Pohon. Yang berikutnya rumput. Terus apa lagi? Tanaman. Apa lagi yang kita tempat ini sekarang apa? Gedung. Gedung apa yang ada di sekitar sekolah kita? Apa? Kelas. Terus yang di depan tadi apa? Sebelum kita masuk sekolah? Gereja, kantor. Kalau di kelas kita apa yang dapat kita temukan? Papan tulis. Terus apa lagi? Ya. Terus apa ini? Yang banyak-banyak bentuknya apa? Oke, dari semua itu kita dapat ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita mampu mendefinisikan. Kalau ada orang yang bertanya, sekolahmu itu di mana? Kamu dapat menceritakan di sekolahku. Pertama ada gedung gereja, ada ruangan kelas, ada gedung padukakan di belakang, ada kantor guru. Kemudian kita di lingkungan sekolah, kalau kita keluar dari ruangan ini, kita dapat menemukan tumbuhan. Banyak tumbuhan di sekitar kita kan? Banyak juga hewan yang kita temukan. Dari tumbuhan-tumbuhan ini, apakah semua dapat dimakan? Tidak kan? Maka ketika kita keluar, kita telah melihat semua tumbuhan, maka kita dapat membedakan mana yang dapat dimakan, mana yang tidak. Apa yang dapat kita makan dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah ini? Pohon. Yang lainnya kita makan apa tidak? Kalau kita makan di mana? Betul. Kalau mati gimana? Bahaya kan? Oke.
belajar bahwa di lingkungan sekolah kita, kalau ditanya orang lain di luar, ada berapa ruangan kelas di sekolah kita? Dan jawab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kartu guru, perpus, dan TK. Oke. Di sekitar kita ini kita lihat ada peta ya. Ini peta apa? Gimana kita di sini apa di situ? Di sini. Gimana kita di sini? Nampak tidak? Ya di mananya? Peta kita peta Indonesia. Ada berapa di situ benua pulau di peta kita? Yang pertama. Salah, berapa? Berapa? 5. Yang pertama pulau. Iya, pulau dia, tapi bukan itu. Pulau itu yang ada itu kan ada 2. Pulau Sumatera 1. Jawa 2. 3 Kalimantan. Papua 4. Sulawesi. Jadi kalau ada ibu guru, bapak guru yang bertanya di mata pelajaran IPS, anak-anak ada berapa sih pulau kita di Indonesia ini? Kita jawab ada 5. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kita orang Nias. Betul nggak orang Nias? Masa sih? Tapi kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Karena kita lagi di lingkungan sekolah, kita pasti menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Oke, di lingkungan sekolah kita ada lapangan apa tidak? Ada kan? Terus apa saja yang kita dapat laksanakan di lapangan sekolah? Main bola. Main kastil. Main lempar-lempar itu? Iya. Oke, terus apa lagi? Voli. Terus main bola. Yang setiap hari Senin itu apa? Kita wajib nggak ikuti pelajaran? Kenapa kita wajib ikuti pelajaran? Kewajiban kita untuk mengenang semua perjuangan para pahlawan kita, karena tanpa pahlawan kita mungkin kita saat ini dan ini tidak mungkin bisa menikmati pendidikan pada saat ini. Yang berikutnya, yang pada awal kita masuk di sekolah pasti kita menemukan gedung apa di bawah? Gedung gereja. Gereja itu gereja apa? Di situ siapa anak kami yang gereja di situ? Apakah semua? Tidak semua. Apakah kita wajib harus ke gereja setiap hari Minggu? Wajib. Apa alasannya kalian wajib ke gereja setiap hari Minggu? Mendengarkan firman Tuhan. Terus puji Tuhan. Karena kita tahu kehidupan ini Tuhan yang beri. Kalau nggak ada Tuhan kita hidup apa tidak? Ada yang bisa hidup tanpa Tuhan di sini? Kita di sini mayoritas Kristen. Oke, kita tadi semua kita telah bahas semua materi kan, mulai dari gedung sekolah. Pertanyaan Bapak sekarang, ada berapa gedung di sekolah kita? 9. Ada berapa jenis makhluk hidup di lingkungan kita? 3. Oke, yang berikutnya kita berada di apa? Di negara mana? Negara? Ini siapa di atas? Dia sebagai sampingnya sebagai ya betul. Oke, kedepannya anak-anak kami untuk belajar itu tidak hanya di sekolah aja,
tidak hanya di buku aja, tidak hanya di HP aja, tetapi kita datang ke samping rumah atau kemanapun, pasti di situ pembelajaran atau ilmu yang dapat kita tambahkan wawasan kita ke depan. Karena kita di sini sekarang tidak dibatasi dalam belajar. Ilmu pengetahuan itu sudah tersebar kemana-mana, di samping rumah, di mana di belakang rumah pun ada. Ya, itu semua tergantung kita dalam memahaminya, tergantung kita dalam menganalisisnya di dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat menjadi tambahan hidup kita ke depan. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat masyarakat. Shalom.